Selamat pagi, siang, sore, dan malam Ibu Manik. Berikut presentasi dari kelompok 11 dengan judul Kue Putu Mayang. Berikut anggota kelompok kami. Slide pertama, izinkan saya memperkenalkan apa itu kue putu mayang. Kue putu mayang merupakan kue tradisional Indonesia yang sering dijumpai. Kue ini terbuat dari tepung kanji atau tepung beras yang berbentuk seperti mie, dengan campuran santan kelapa dan disajikan dengan kinca atau gula jawa cair. Di Indonesia, kue putu mayang merupakan bagian dari seni kuliner khas Betawi. Mengapa kami memilih kue putu mayang? Yang pertama, kue putu mayang merupakan kue tradisional khas Betawi. Yang kedua, memiliki sejarah yang melegenda. Yang ketiga, banyak digemari dari kalangan anak-anak sampai dengan orang tua. Dihidangkan pada berbagai acara seperti pernikahan, makanan pembuka saat puasa, dan acara selamatan lainnya. Alasan lainnya, kue putu mayang dipilih sebagai makanan untuk tugas makromolekul gastronomi karena memiliki peluang untuk disajikan lebih menarik dan sehat. Karena dengan menggunakan teknik gamification, kandungan karbohidrat pada kue putu mayang jauh di bawah kue putu mayang yang diolah secara tradisional. Dalam pembuatan kue putu mayang ini digunakan teknik molekuler gastronomi, yang mana merupakan seni memasak dengan sains. Molekuler gastronomi mempelajari perubahan molekuler dan transformasi fisika kimia dari bahan pangan selama proses memasak serta fenomena sensoris pada saat menikmati santapan hidangan. Kemudian, teknik molekuler gastronomi yang dipakai adalah gelification, merupakan cara mengolah makanan dengan membuat makanan menjadi gel menggunakan beberapa cara seperti dengan proses pemanasan. Nah, bahan tambahan yang digunakan dalam teknik gelification ini dapat berupa agar-agar, keraginan, gelatin, dan gel gum. Selanjutnya yaitu mekanisme gelification. Nah, pada teknik gelification ini akan digunakan keraginan sebagai pengganti bahan utama yaitu tepung beras, sehingga putu mayang yang biasanya memiliki tekstur berpasir dan rapuh akan menjadi lebih kenyal. Kemudian akan digunakan santan siap saji, karena jika menggunakan santan yang harus dimasak hingga mendidih, dapat menyebabkan keraginannya mengental karena panas. Selanjutnya yaitu keraginan ini akan berperan penting dalam proses pengenalan kue putu mayang. Selanjutnya cara pembuatan. Yang pertama pembuatan putu mayang. Awalnya dilakukan pencampuran keraginan, santan, agar-agar, garam, dan juga gula hingga merata. Lalu dilakukan penambahan pandan essence dan juga pewarna, serta pengadukan adonan hingga merata. Kemudian dilakukan pendinginan dalam selang yang bertujuan agar adonan berubah wujud menjadi padat atau solid dan juga berbentuk seperti selang yang silinder. Terakhir, putu mayang disajikan bersamaan dengan saus kinca. Lalu yang kedua ada pembuatan saus kinca. Langkah awalnya yaitu pencampuran santan, air, gula jawa, gula pasir, tepung maizena yang telah dilarutkan dengan air, dan juga daun pandan. Setelah tercampur merata, adonan tersebut dimasak dengan api kecil hingga mengental. Selanjutnya yaitu cara penyajian. Terdapat dua cara penyajian yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, putu mayang ditata seperti spaghetti dengan saus kinca yang dituangkan ke atas putu mayang. Warna dari putu mayang dan saus kinca sendiri dibuat semirip mungkin dengan warna dari spaghetti pada umumnya, dengan adanya penambahan pewarna makanan, yaitu putu mayang berwarna kuning dan juga saus kinca berwarna merah. Selain itu, terdapat cara penyajian kedua, yaitu putu mayang disajikan secara terpisah dengan saus kinca dengan warna seperti putu mayang pada umumnya, yaitu merah atau merah muda, putih, dan juga hijau, seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu perbedaan dari kue putu mayang gelification dengan kue putu mayang tradisional. Pada kue putu mayang gelification, salah satu bahan yang digunakan yaitu santan siap saji, sedangkan pada kue putu mayang tradisional, santan yang digunakan yaitu santan yang langsung diperas dari buah kelapa. Selain itu, pada kue putu mayang gelification, santan yang digunakan harus ditambahkan air terlebih dahulu, sedangkan pada kue putu mayang tradisional, santannya tidak perlu ditambahkan dengan air. Selain itu, pada kue putu mayang gelification itu tidak perlu melalui proses pengukusan dan digantikan dengan proses pendinginan. Sedangkan pada kue putu mayang tradisional itu melalui proses pengukusan. Nah, selanjutnya pada kue putu mayang gelification itu
karena tidak menggunakan kukusan tadi, kemudian digantikan dengan suntikan dan selang, sedangkan pada kue putu maya tradisional itu menggunakan kukusan. Selain itu, pada kue putu maya gelification, santan yang digunakan itu dikentalkan terlebih dahulu tanpa menggunakan tepung beras, sedangkan pada kue putu maya tradisional santannya dikentalkan menggunakan tepung beras. Selanjutnya, kue putu maya gelification itu akan menghasilkan warna yang lebih terang, cerah, dan menarik. Sedangkan pada kue putu maya tradisional, kue yang dihasilkan itu cenderung lebih pucat dibandingkan dari hasil dari kue putu maya gelification. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan pada presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.